Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lustia Lela Nurhasana, selaku guru PPL di SMK YPKKP Bandung yang mengampu mata pelajaran administrasi umum di kelas 10 BDP. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai merancang struktur organisasi. Nah, sebelumnya kita akan membahas yang pertama itu ada prinsip-prinsip organisasi kantor, bentuk-bentuk organisasi kantor, bagan atau struktur organisasi kantor, dan desain struktur organisasi kantor. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip organisasi kantor. Sebelum kita mengetahui prinsip organisasi kantor, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan organisasi. Jadi, jika dilihat mengenai arti organisasi itu sendiri, kita dapat menyimpulkan bahwa organisasi merupakan sekumpulan dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama, di mana dengan menggunakan pengawasan dan pembagian tugas tertentu agar bisa mencapai tujuan tersebut. Kemudian, apa saja prinsip-prinsipnya? Yang pertama, harus ada garis otoritas yang jelas dari bagian puncak sampai bagian terbawah perusahaan, supaya tujuan yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Yang kedua, otoritas harus dihubungkan dengan tanggung jawab dan jenjang pengawasan harus tepat, di mana di sini tanggung jawab dan pengawasan tersebut dijalankan supaya langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut bisa betul-betul terlaksana dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, jangan ada terlalu banyak tingkatan manajemen dan otoritas serta tanggung jawab harus dirumuskan, di mana di sini bermanfaat supaya setiap orang yang memiliki tanggung jawab tersebut bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, karena sudah dirumuskan dengan jelas. Kemudian yang terakhir itu ada menjamin adanya komunikasi dengan baik. Jadi selain adanya garis otoritas yang jelas, kemudian ada perumusan tanggung jawab dengan baik, maka harus adanya komunikasi yang dilaksanakan dengan baik. Tujuannya supaya satu sama lain bisa melaksanakan tugasnya dan bisa saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Materi yang kedua yaitu bentuk bagan organisasi kantor. Sebelumnya, bagan organisasi itu sendiri merupakan sebuah gambaran grafis dari struktur organisasi, di mana dalam bagan ini menunjukkan segi-segi penting dalam suatu organisasi, termasuk fungsi utama dan hubungannya satu sama lain antar jabatan. Misalnya, dalam bagan ini akan tertera di mana kedudukan seorang pimpinan, kepala bagian, dan juga staf-staf yang ada di dalam bagian tersebut. Nah, bentuknya sendiri itu ada 4. Yang pertama ada bentuk piramida, di mana bentuk bagan ini menggambarkan jenjang dari atas ke bawah, yang semakin bawah akan semakin meluas. Jadi misalnya di atas ada pimpinan, kepala bagian, kemudian ada staf-staf di bagian tersebut. Yang kedua itu ada bentuk vertikal, di mana bentuk vertikal ini hampir sama dengan bentuk piramida, namun di sini bentuknya tidak semakin bawah semakin meluas, tetapi ada juga yang bagian dari atas langsung ke bawah. Yang ketiga itu ada bentuk horizontal, di mana berbeda dengan sebelumnya. Horizontal ini di mana pimpinan sampai dengan bawahan digambarkan dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Yang keempat itu ada bentuk lingkaran, di mana penyusunan dari bawahan itu ada di luar lingkaran. Jadi semakin ke atas atau semakin ke pimpinan akan berada di tengah lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi kantor. Apa sih struktur organisasi kantor itu?
Jadi di sini dijelaskan bahwa struktur organisasi merujuk pada pembagian pegawai dan pola koordinasi komunikasi, aliran kerja, dan kekuasaan formal yang langsung pada aktivitas organisasi. Jadi di sini itu merupakan gambaran bagian-bagian dan tanggung jawab yang diberikan kepada anggota organisasi. Nah, elemennya itu yang pertama ada spesialisasi pekerjaan, yang kedua ada rantai komando, yang ketiga ada rentang kendali, yang keempat ada sentralisasi dan desentralisasi, yang kelima ada formalisasi, dan yang terakhir yaitu ada departemenisasi, di mana elemen ini harus ada di dalam struktur organisasi yang kita buat. Nah, selanjutnya ada bentuk struktur organisasi kantor. Yang pertama ada organisasi garis atau lini, di mana bentuk ini merupakan bentuk struktur organisasi kantor yang paling tertua diciptakan oleh Henry Fayol. Jadi di sini lalu lintas wewenang dan tanggung jawab berjalan secara lurus dan vertikal melalui saluran tunggal sehingga bentuk organisasinya lebih sederhana. Biasanya ini dipergunakan untuk organisasi yang dalam lingkupnya masih kecil. Kelebihannya yaitu kesatuan perintah lebih terjamin karena jenjangnya sedikit, kemudian proses pengambilan keputusan berjalan cepat, dan yang terakhir itu rasa kesetiakawanan karyawan lebih tinggi. Mengapa lebih tinggi? Karena dalam struktur organisasi ini biasa digunakan oleh organisasi kecil sehingga anggota atau karyawan pun lebih sedikit, jadi lebih bisa berhubungan satu sama lain. Sedangkan kekurangannya yaitu seluruh organisasi bergantung pada satu orang. Terus pemimpin cenderung bersifat otoriter karena di sini terlihat jelas bahwa adanya jenjang pimpinan dan bawahan. Terakhir itu karyawan lebih sulit berkembang. Mengapa demikian? Karena ruang lingkupnya yang lebih sedikit sehingga pengembangan karyawan pun semakin kurang. Yang kedua itu ada organisasi garis dan staf, di mana struktur organisasi ini diciptakan oleh Harrington and Maxson. Pada bentuk ini, pemimpin organisasi mengangkat tenaga staf untuk membantu pelaksanaan semua pekerjaan yang sangat luas. Jadi struktur organisasi ini biasa digunakan oleh organisasi yang anggotanya lebih luas. Jadi di sini adanya diangkat seorang staf untuk lebih mengawasi kegiatan pada bidang-bidang yang telah diberikan, di mana bidang tersebut sesuai dengan kemampuan staf tersebut. Kelebihannya yaitu memudahkan untuk mengambil keputusan, cocok digunakan untuk organisasi besar dengan tujuan yang luas, dan juga lebih mudah dalam penempatan kerja. Kekurangannya sendiri yaitu kesetiakawanan karyawan sulit dibina karena organisasi yang sangat luas, jadi komunikasi yang terjadi antara karyawan pun semakin sulit. Kemudian koordinasi sulit dilakukan karena luasnya organisasi yang terjalin. Nah, selanjutnya ada organisasi fungsional, di mana bentuk ini diciptakan oleh F.W. Taylor. Pada bentuk organisasi ini, seorang pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas karena setiap pimpinan berwenang untuk memberikan kepada setiap bawahan jika hubungan dengan fungsi pimpinan tersebut sama gitu. Jadi di sini itu seperti contohnya bahwa seorang wakil kepala sekolah bisa langsung berkoordinasi kepada guru. Jadi tidak harus menetap bahwa waka ini hanya bisa berkoordinasi dengan Kaprodi. Seperti itu. Kelebihannya sendiri, pembagian tugas lebih jelas, spesialisasi karyawan lebih dikembangkan, spesialisasi karyawan dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Jadi dengan struktur organisasi fungsional ini, seorang karyawan lebih dispesialisasikan, lebih sesuai dengan kemampuannya tersendiri.
Kekurangannya yaitu kekurangan dari struktur organisasi fungsional sendiri, yaitu yang pertama, sulit melakukan perputaran kerja. Mengapa sulit? Karena di sini rata-rata karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasi ini sudah memiliki kemampuannya masing-masing, jadi akan sangat sulit jika melakukan perputaran kerja. Yang kedua itu sulit melakukan kerjasama. Mengapa demikian? Karena ego di karyawan tersebut sudah memiliki egonya masing-masing karena merasa bahwa dia ini lebih paham di bidang tertentu, jadi tidak ingin berbagi dengan bidang yang lain. Yang terakhir itu tidak ada kesatuan perintah. Karena mengapa demikian? Karena di sini setiap pimpinan bisa membawahi beberapa bawahan. Jadi di sini tidak ada fokus pada satu bawahan. Dan juga bawahan tidak ada fokus untuk mengikuti satu pimpinan saja. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai struktur organisasi di materi kali ini. Semoga kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari, baik itu di keluarga, baik itu di organisasi, ataupun di sekolah. Semoga kita lebih bisa memahami dan bisa menggali lebih dalam mengenai merancang struktur organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.